Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga hari ini kalian tetap semangat belajar online ya. Oh ya, materi hari ini Bahasa Indonesia kelas 8 yaitu tentang teks persuasif. Ya, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi apa itu teks persuasif, kemudian kaidah kebahasaannya, unsur-unsur pembangunnya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, apa sih teks persuasif? Mungkin kalian pernah ya membujuk orang lain atau kalian pernah terbujuk oleh orang lain. Nah, berarti persuasif itu sudah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu. Kemudian teks persuasi ini menuntut seseorang untuk mampu mempengaruhi orang lain, ya. Misalnya mampu berbicara di depan umum. Oke. Dalam materi ini kamu harus menelaah struktur teks persuasi juga, itu tujuan pembelajarannya. Oke, yang pertama, menemukan ajakan dalam teks persuasif. Ya. Dari pengertiannya dulu. Teks persuasif itu berisi ajakan maupun bujukan. Pernyataan-pernyataan ini mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan seseorang gitu. Kemudian kadang-kadang karena pernyataannya ini bersifat ajakan, cenderung isinya ini mempromosikan sesuatu gitu. Kemudian di samping menggunakan fakta, penulis juga dapat pula menggunakan pendapat para ahli yang sekiranya dapat memperkuat ajakan atau imbauannya tersebut. Jadi teks persuasi itu berisi argumentasi itu pendapat ya. Kemudian fakta dari ahli supaya memperkuat ajakan atau bujukan, dan yang ketiga adalah ajakannya gitu. Kemudian yang kedua, ajakan dalam teks persuasi. Ada yang berupa tersurat, ada yang tersirat. Ya, kalau tersurat itu berarti langsung. Ada kata-kata harus, kamu harus gini gitu. Kamu sebaiknya begini gitu. Atau jangan begini, hindarilah gitu. Itu berarti langsung. Itu bersifat tersurat. Nah, bagaimana kalau yang bersifat tersirat? Yaitu tersembunyi di balik pernyataan gitu. Kemudian yang ketiga ada menyimpulkan isi teks persuasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, pertimbangan tentang permasalahan aktual dari teks persuasi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan itu merupakan rumusan akhir tentang sesuatu. Kesimpulan ini disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Karena isi teks persuasif ini berkenaan dengan ajakan, maka kesimpulannya pun tidak jauh dari pertanyaan mengajak apa teks persuasi tersebut. Itu. Misalnya teks yang berisi membujuk para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang, itu contoh aja ya. Itu. Kemudian langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama dilakukan adalah membaca dulu keseluruhan isi teksnya. Lalu yang kedua mencatat bagian-bagian penting dari teks tersebut. Yang ketiga memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Jadi paragraf 1, paragraf 2 apa tuh yang punya hubungan yang perlu untuk digabungkan gitu. Kemudian yang keempat merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas gitu. Walaupun ringkas tapi isinya itu harus jelas gitu ya. Kemudian dalam membaca keseluruhan teks ini kamu bisa menemukan gagasan umum teksnya. Dalam mencatat bagian-bagian penting bisa kamu perhatikan baik pada awal maupun akhir paragraf. Kemudian memahami hubungan logis antar bagian teks ini, yaitu hubungan kualitas teks itu sendiri. Itu. Kemudian simpulan akhirnya itu ringkas dan jelas. Itu poin-poin pentingnya, ya. Yang ketiga menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama mengenai strukturnya dulu.
Untuk struktur ini disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Kalau sistematis itu berarti beruntun atau berurutan dari A sampai Z itu. Kemudian teks ini diawali dengan pengenalan isu. Apa itu? Yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua ada rangkaian argumentasi, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta untuk memperkuat argumen. Lalu yang ketiga, pernyataan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen ini berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu sendiri. Lalu yang keempat, penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai dengan kata-kata demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Jadi sering kalian dengar istilah itu dalam sebuah paragraf, itu merupakan penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya gitu. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini memiliki fungsi sebagai penanda utama teks yang terdapat pernyataan-pernyataan mengandung ajakan, dorongan, bujukan maupun sejenisnya. Oke, berikut contohnya. Padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah itu. Kemudian yang kedua, sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Nah, pernyataan-pernyataan itu berupa bujukan ditandai dengan menggunakan kata penting. Tadi kalian dengar supaya, kemudian sepantasnya, ya kan? Nah itu merupakan contoh dari teks persuasif. Itu ibu kasih tahu aja. Kemudian kaidah kebahasaannya ini yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata yang relevan. Relevan itu kata-kata yang nyambung gitu. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Kata-kata penghubung yang memberi kesan pada pendapat seseorang. Misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Oke. Dalam teks persuasif juga akan kamu temukan banyak sekali kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Ada pula kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, gitu. Pernyataan seperti itu tujuannya ini untuk lebih meyakinkan seseorang gitu. Kemudian yang keempat, menulis teks persuasif. Nah, setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu menyajikan teks persuasif baik secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan daya tarik isi, struktur, kaidah maupun kebahasaan yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, menyiapkan bujukan atau ajakan. Contohnya, kita mengambil tema tentang pendidikan. Mari belajar dengan baik. Nah, itu bujukannya ya. Kemudian tentang wisata misalnya. Ayo, kita pergi berwisata. Itu yang pertama, menyiapkan bujukan atau ajakannya apa. Jadi kamu pikirkan dulu temanya gitu. Kemudian yang kedua, perhatikan struktur dan kaidah teks persuasif ya. Untuk menulis teks ini terlebih dahulu kamu harus menentukan tema ya, kemudian membuat perinciannya, lalu dibuatlah topik-topiknya seperti itu. Misalnya ajakan belajar dengan baik. Perinciannya berdoa sebelum belajar, memusatkan pikiran, menenangkan otak, kemudian duduk rileks ya itu. Kemudian setelah menyusun perincian, mengumpulkan bahan. Bahannya berupa apa? Berupa pendapat dan berupa fakta seorang ahli. Lalu pengembangan teks.
Dalam pengembangan teks ini, perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Gitu. Oke, itu materi tentang teks persuasif. Jangan lupa ya, tugas hari ini rangkum materi teks persuasif melalui video YouTube ini. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya paketan atau nggak punya HP, bolehlah dari buku ya, di buku paket juga bisa gitu. Kemudian nanti hasilnya dikirim ya lewat GCR. Jadi setiap seminggu sekali itu ibu selalu cek. Jadi kalau terlambat ngumpulin itu nanti nilainya ibu kurangi. Kalau misalnya nggak ngumpulin nilainya terpaksa ibu kosongkan gitu ya. Dan kalau mengerjakannya asal-asalan ibu kasih nilai 0, diulangi lagi dari awal ya. Itu. Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.